Ya, dan banyak dampak yang terjadi karena COVID. Bukan cuman karena penyakit fisik kita. Tapi seringkali COVID juga menjajah mental kita. Membuat pikiran kita menjadi stres, depres, berpikir yang negatif dan lain sebagainya. Mari hari ini, sesuai dengan tema yang dicanangkan oleh gereja kita. Hari ini, bulan ini kita akan bicara tentang surrender to the King. Salah satu cara yang paling ampuh bagaimana kita menghadapi keadaan zaman yang tidak menentu, yang orang bilang saat ini adalah era yang uncertainty. Hal-hal yang tidak kita expect, hal-hal yang tidak kita duga, hal-hal yang jauh di luar perkiraan kita. Suddenly it's come and happen tanpa kita bisa mengerti apa penyebabnya. Dan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Itu bukan berarti Tuhan sengaja rasain lu, kapok lu, gua biarkan. Tidak. Saudara, tidak ada satupun perkara terjadi di dunia ini. Dan saya sudutkan lagi lebih kecil dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Ada yang bilang, masa Tuhan mengizinkan saya depres? Tuhan tidak mengizinkan kita depres. Depres is your choice. Tetapi Tuhan mengizinkan kita mengalami pressure bukan untuk depres, untuk bagaimana melihat Tuhan bekerja dalam tekanan-tekanan hidup kita dan kita sering memilih yang salah. Kita terfokus pada keadaan, pada penyakit, pada persoalan dan membuat kita depres. Dan walaupun kita sedang depres, Tuhan tidak berkata, kapok lu ya, kamu sih salah begini-begini. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, okay, I know that you are depressed. I know that you are fall. I know that you are sin. But my grace is sufficient from you. Dan Tuhan mau kita betul-betul mengerti bahwa menyerah kepada Dia adalah bukan berserah total tanpa mengerti. Ya sudah, gua nggak ngerti, gua bodoh-bodoh, gua ngerti, gua berserah aja pada Tuhan. Bukan itu. Penyerahan yang bodoh, penyerahan yang tanpa pengertian, dengar baik-baik, tidak akan tahan lama. Karena begitu saudara menganalisa dan mengerti bahwa penyerahanmu keliru, engkau akan berubah lagi. Tetapi sampai kita mengerti bahwa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, not doing good, sampai kita sadar pada satu titik bahwa Tuhan in control segalanya. Nah, pada waktu itulah kita baru bisa berpikir, Tuhan, aku menyerah kepadamu seluruhnya dengan akal pikiran yang mengerti. Dan itulah sebetulnya, dengar baik-baik, ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah menyerah ke dalam kendali Tuhan, dalam firman Tuhan, dengan totalitas pengertian bahwa memang I cannot do anything. Banyak kali kita gampang, ya saya menyerah. Baru dalam doa Tuhan, aku berserah. Habis doa, mikir lagi, ntar kalau terjadi gini gimana. Nah itulah yang terjadi peperangan dalam pikiran kita. Kalau bisnis gua jatuh gimana? Kalau kesehatan gua nggak pulih gimana? Kalau keadaan ini seperti ini gimana? Padahal kita bilang aku berserah Tuhan, whatever happen aku berserah. Tapi kenyataannya dalam cara berpikir kita nggak berserah. Antara mulut, hati dan pikiran totally different. Dan itulah, dengar baik-baik, yang sering membuat kita depressed. Nggak sinkronnya cara berpikir kita, ucapan kita dengan hati kita. Nah, udah jangan ngomong lagi soal Tuhan kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena saudara sudah terfokus dengan keadaan yang negatif. Dan itulah tandanya bahwa engkau sebetulnya sudah berserah kepada hal yang negatif. Bukan berserah kepada Tuhan. Nah hari ini saya ingin mengungkapkan sederhana. Biasanya saya khotbah satu perikop, satu pasal. Saya hanya akan khotbah dari 2 ayat saja. Tapi 2 ayat ini akan trigger hidup kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa menyerah kepada Tuhan. Buka bersama saya Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bandingkan ini dengan versi Alkitab Amplified. Karena di dalam Amplified ada beberapa perkataan yang sangat, bukan trigger, akan sangat open kita punya mind, cara berpikir yang tidak terdapat di dalam terjemahan yang lain. Dalam Amplified dikatakan begini, I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you in view of, dalam kurung, all the mercies of God, to make a decisive dedication of your body, dalam kurung, presenting all your members and faculty. Jadi body di sini bukan cuman sekedar tengkorak, daging dan tulang, tetapi dikatakan dalam Amplified, presenting all your members of faculty. Jadi merupakan mempersembahkan tubuhmu dari atas kepala, cara berpikir, hati, ginjal dan lain sebagainya. That's all your faculty. As a living sacrifice, holy, dalam kurung, devoted or consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable or rational intelligence, service and spiritual worship. Sini dulu saya akan jelaskan sedikit. Amplified berkata bahwa ibadahmu yang kudus, yang sejati adalah yang mempersembahkan totalitas tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Nah, berkenan kepada Tuhan tidak dijelaskan apa, tetapi dalam Amplified dikatakan ibadah atau mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan berkenan kepada Tuhan adalah yang rasional dan yang penuh dengan intelijen, bukan kebodohan. Bukan pasrah, orang Jawa bilang pasrah, bongkokan, ya aku nyerah wae lah, gak ngerti opo-opo. Bukan itu. Yang Tuhan mau ibadah kita yang sejati, yang kudus dan berkenan kepada Allah adalah dengan penuh kesadaran kita menyadari bahwa kita ini oon, kita ini hoflok, kita ini berdosa, kita ini najis, kita ini kotor, kita ini nggak bisa, tetapi kita mau berserah kepada Tuhan. Bukan tunggu sampai penyakit menguasai kita dulu, setelah dokter bilang kita give up, nggak bisa apa-apa, baru berserah. Nah, seringkali kita menunggu ini dulu. Tapi ke dalam keadaan biasa, kita tidak berserah. Contoh, nggak menuduh. Banyak di antara kita yang datang ibadah hari Minggu ini, badannya di sini, tapi pikirannya di rumah. Tadi itu anak-anak lagi ngapain ya? Tadi itu ayam udah digoreng belum ya? Yang cowok berkata, tadi itu kunci mobil gua taruh di mana ya? Pintu tadi dikunci nggak ya? Ada lagi yang lebih baik, aduh ntar siang kita janjian makan di mana ya? Itu tanda your body is here, but you are not presenting your whole intellectual. Cara berpikirmu tidak ada di sini, tapi tubuhmu ada di sini. Inilah yang walaupun kelihatannya ibadah, but this is not ibadah. Ibadah yang benar adalah dengan sungguh-sungguh fisik, roh, jiwa, dan tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita dengarkan firman Tuhan bukan dengan, ya wes karepmu Pak, engkau gembalanya, ya sudah kau ngomong aja, apapun ya sudah. Bukan itu. Tetapi kita bisa tangkap perkataan pendeta itu, tangkap apa yang disampaikan lewat mulutnya, dan kita menganalisa, tidak salah menganalisa. Tetapi apa yang benar dari firman kita terima dengan kesadaran penuh. Nah ini benar. Nah itulah baru ibadah kita yang benar.
Are you with me? Ayat 2. Saya jelaskan di awal, sebetulnya ini note saya yang belakang-belakang, tapi saya ekspos lebih dulu. Supaya saudara bisa lebih menangkap, lebih eager untuk mengerti. Ayat 2. Do not conform to this world or this age, dalam kurung. Fashion after and adapted to its external, superficial custom. Dengan pengertian ibadah kita yang benar itu jangan menjadi serupa dengan apa yang orang lain yang tidak mengenal Tuhan lakukan. Are you with me? Terus dikatakan di sini, but be transformed, changed by entirely. Transform, bukan change. Transform. Anda bisa bedakan mana change, mana transform? Change itu berubah. Transform itu berubah totally. Nanti kita lihat perbedaannya. Transform, change, renewal of your mind by its new idea and its new attitude. Saudara dengar, saya mengutip seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal almarhum, yang saya kagumi, namanya Miles Monroe. Dia berkata, idea. Segala sesuatu perbuatan kita dimulai dari idea, dari ide. Dan ide tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihilangkan. Ide cuma bisa diubah dengan sebuah ide yang lain. Kalau Anda dengan pola atau idenya Anda mengalami problem, bukan Anda yang harus berubah. Tapi pola pikir Anda yang harus berubah. Ide yang ada di sini yang menyebabkan kita problem harus dimasukkan ide yang baru yang dari Tuhan yang menggeser ide yang lama, dan dari mulai situ orang bilang turun ke hati dan akan termanifestasi dalam sikap, paradigm shift dan konsep kehidupan kita dalam berkata-kata dan dalam sikap perbuatan kita. Nangkap gak sampai situ? Ini yang sangat penting yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Idea, sampai selamanya idea akan ada. Tetapi idea bisa berubah kalau kita dapat idea yang baru, yang lebih benar, dan kita geser idea yang lama. Itulah gunanya dikatakan Alkitab. Sini kita lihat. Renewal your mind. Berubahlah dengan pembaharuan budimu dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara tidak mengerti perubahan budi itu apa? Bukan ini budi, ini ani. Bukan. Perubahan budi itu adalah perubahan conduct. Perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa dimulai dengan perubahan cara berpikir. Kalau udah gini lupa sakit, saudara. Berapi-api karena betul-betul sungguh-sungguh saya ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Renewal of your mind by its new ideas and its new attitude. So that you may prove. Nah, sehingga kita bisa membuktikan for yourself dalam kurung. Nah, terutama perubahan bukan dibuktikan untuk orang lain. Aku berubah supaya istriku lihat nih aku berubah. Aku berubah supaya suamiku lihat nih aku berubah. No, perubahan yang seperti itu perubahan yang sangat sementara, sangat superficial. Tapi perubahan harus dibuktikan bukan untuk orang lain. Perubahan harus dibuktikan untuk diri kita sendiri. Hey. Nah, pada waktu engkau sudah bisa membuktikan perubahanmu dengan dirimu sendiri, maka otomatis orang-orang di sekitarmu akan melihat you are changed. Perubahan bukan untuk show off. Perubahan untuk diyakini dan dilakukan. Ada banyak kita mau berubah supaya orang lain melihat. Itu drama, saudara. Itu theatrical. Tapi perubahan yang benar adalah untuk membuktikan to ourselves what it is good and acceptable and perfect will of God, even the thing which God hath acceptable and perfect in His sight for you. Nah, Tuhan tidak menyuruh kita berubah
untuk supaya kita kelihatan baik. Tuhan tidak menyuruh kita berubah untuk supaya kita diberkati. Tuhan menyuruh kita berubah supaya kita layak menjadi anaknya dan menerima seluruh keberadaannya. Dengar ini baik-baik. Dan saat ini saya sudah ngabisin waktu 15 menit untuk pembukaan ini. Ya, sekarang saya akan masuk lebih dalam. Boleh nggak saya buka jaket ya? Panas. Thank you. Asisten saya sudah masuk lagi hari ini. Gajinya naik ya. Gajinya naik. Untuk memudahkan kita mengerti, tadi saya berikan sebagai outline untuk memudahkan kita mengerti. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 4 plot, 4 bagian. Pertama, dasar dari sebuah komitmen. Nah, kata surrender adalah saya ganti dengan komitmen. Kita tidak bisa surrender tanpa komitmen. Jadi dasar dari komitmen, Roma 1 ayat 1a. Kedua, karakter dari komitmen, Roma 12 ayat 1b. Ketiga, tuntutan atau qualification dari komitmen, Roma 2 pasal 2a. Dan keempat, pengaruh atau dampak atau efek dari sebuah komitmen. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Yang pertama, dasar dari sebuah komitmen. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu. Saudara perhatikan, kata nasihat di situ bukan cuman suggestion. Paulus berkata, dasar daripada sebuah komitmen adalah anugerah. Dan Paulus meminta kepada kita to urge sebetulnya yang lebih tepat, bukan cuma to suggest. Suggest adalah bisa diterima atau tidak. Tetapi yang Paulus mau katakan di sini adalah terima dengan sungguh-sungguh anugerah yang Tuhan berikan buat hidupmu. Karena tanpa kita menerima anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, coba saya minta Ijul kemari. Ijul berdiri di sini, biar saudara bisa mengerti. Anugerah adalah pemberian. Banyak orang bilang pemberian itu bisa diterima, bisa tidak. Let's say, I give it to you. Dia terima. Karena dia terima, dia tidak akan kehilangan. Dan dia tidak bisa menolak lagi. Karena dia menerima. Sekarang saya beri, kamu gak mau. Kamu gak mau. Jangan teriak, kalau mau gini mau. Kamu gak mau. Kamu bilang apa? Tangan kamu gimana kalau gak mau? That's the one. Maunya duit. Anugerah adalah sebuah pemberian. When you receive, dengar baik-baik. Waktu Ijul menerima pemberian saya, siapapun dia, termasuk istri saya, tidak bisa membatalkannya. Are you with me? When you receive the grace of God, tidak ada yang bisa membatalkannya. Even setan, even persoalan, even penyakit, even apapun. Karena ini between me and Ijul. Saudara bisa aja, saya nggak setuju Pak, saya kasih itu ke Ijul. You can do. But you can cancel it. You can speak bad thing about that. You can against it, but you cannot do anything to do anything. Dan kenapa begitu, sorry saya ngomong agak keras. Kenapa begitu hofloknya kita anak Tuhan. Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Keselamatan total komitmen dari Tuhan. Whole paket, bukan cuma mati masuk surga. Semua apa yang kita butuhkan ada di situ. Tapi begitu si iblis datang menyodorkan COVID, kita menjadi ketakutan mati. Kenapa takut mati?
Bukankah mati adalah perjumpaan yang indah dengan Tuhan? Begitu ketemu masalah bisnis, kita langsung, waduh nanti gila, gue gak punya duit. Kenapa takut gak punya duit? Bukankah Tuhan berkata bahwa aku datang ke muka bumi untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan? Dan dengar baik-baik, ada banyak kita menerima paket anugerah. Tapi karena kita hoflok, on, gak belajar firman, jadi begitu sesuatu yang lain datang yang kita tidak mengerti, ini menghilangkan kuasa dari anugerah itu. Are you with me? Itulah sebabnya saya berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kau malas baca Alkitab, kau malas belajar firman. Nonton YouTube, nonton Bebek Gombel, nonton drakor, nonton yang lain-lain ada waktu, tapi baca Alkitab nggak ada waktu. Umatku binasa. When you already have grace, you have everything. But urusan masalah PR, bingung. Urusan masalah anak, bingung. Urusan masalah jodoh, bingung. Urusan masalah apa, bingung. Kenapa? Karena kamu tidak punya fondasi yang benar. Udah Joel, nanti tegak kamu berdiri terus. Saya harap Anda mengerti ini, apa yang saya maksudkan. Saya nggak menulisnya, tetapi saya akan kutip satu ayat yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Karena semua dari Dia, melalui Dia, segala sesuatu oleh Dia dan bagi Dia. Dasar pengajaran ini, Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah kesimpulan dari semua suratan Paulus dari Roma pasal 1 ayat 11 yang ditutup dalam ayat terakhir ayat ke-30. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Apa urusannya dengan kita? Nothing. Tidak ada apapun urusannya dengan kita. Dan Paulus menegaskan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai bukan karena lagi oke bagi Dia. Lalu kalau lagi ada COVID, kalau lagi ada masalah, kalau lagi kesleo pinggang, kalau lagi ada apa kita jadi bingung. No. Selama-lamanya bagi Dialah kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Bukan untuk kita. Saudara, kalau Tuhan memberkatimu, kalau Tuhan menyertaimu, kalau Tuhan membuat kau menjadi sesuatu yang luar biasa, juga bukan buat kita untuk bermegah. Aku hebat. Aku tuh lihat aku diberkati, aku lebih baik dari orang lain. Tuh lihat aku bisa berdoa lebih banyak. Tuh lihat aku berbahasa roh lebih panjang, lebih lama dari orang lain. Bukan itu. Dengar baik-baik, Tuhan bertindak semua bukan karena usaha kita. Tapi Tuhan bertindak karena memang Dia punya rencana yang baik dan anugerahnya bagi kita selama-lamanya. Lalu kalau gitu kita nggak perlu doa dong Pak. Kalau gitu kita nggak perlu puasa dong Pak. Kita nggak perlu ibadah, kita nggak perlu apa. Itu keliru. Saudara, bukan ibadah, puasa, berdoa, bayar perpuluhan untuk gaining sesuatu dari Tuhan. But ibadahmu, doamu, puasamu, perpuluhanmu, pelayananmu adalah sebagai respon balik daripada apa yang Dia sudah kerjakan bagi kita. Jangan dibalik, kita sering diajarnya dibalik. Kalau kau punya pergumulan puasa, itu nggak salah. Puasa bukan kunci untuk memaksa Tuhan untuk bekerja, bukan. Tetapi puasa adalah dasar untuk kita mengosongkan diri, menghampakan diri, mencari Tuhan, dan tanya Tuhan, apa yang perlu aku rubah? Itulah puasa. Dan saya sudah puasa 13 bulan. Non-stop. Bukan 24 jam sehari-sehari, lebih daripada 17-18 jam. Saudara dengar baik-baik. Bukan saya mau nyogok Tuhan, bukan saya mau tanya, memaksa Tuhan untuk lakukan sesuatu karena saya berdoa, bukan.
Tapi saya berkata, Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan. Menghadapi COVID, menghadapi ancaman, menghadapi persoalan, menghadapi situasi yang semakin uncertainty, yang sulit. Saya tidak minta nasihat dari siapapun, tapi saya hanya bertanya, Tuhan, aku merendahkan diri tiap hari berdoa dan berpuasa untuk minta hikmat-Mu. Apa yang harus aku kerjakan? Itu loh berpuasa. Bukan untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kau inginkan. Banyak dulu saya diajar waktu saya remaja puasa. Puasalah kalau kamu sudah doa dan sudah bergumul. Gak dijawab-jawab Tuhan, puasa. Pasti dijawab Tuhan. Nah, itu kan namanya teroris. Memaksa Tuhan dengan senjata puasa gitu loh. Bukan itu tujuan puasa. Tujuan puasa adalah merendahkan diri, mengkoreksi kehidupan kita, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengar baik-baik, bukan minta Tuhan yang berubah, tapi kita yang perlu berubah. Oke, Efesus pasal 4 ayat yang 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara ngerti gak ayat ini? Supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Nangkep gak? Berpadanan itu cocok sesuai bahasa komputernya compatible. Nangkep gak di sini? Kenapa? Tuhan mengizinkan pressure, COVID, tekanan, stres, penyakit, termasuk saya, pinggang saya bukan dislocation, tapi saya mengalami slightly moving yang sudah bertahun-tahun dan perlu kayak ban, perlu di-balancing dan di-aligning kembali. Dan itu kalau dibiarkan akan menjadi pengeroposan dan akan terus membuat saya sakit selamanya. Tetapi sudah sekian tahun saya tidak merasakan, saya merasakan. Tapi membiarkannya saja sampai Tuhan trigger back. Saya lagi berenang tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih, berenangnya enggak apa-apa, selesai berenang enggak apa-apa. Setelah balik dari kantor, di kantor saya tiba-tiba berdiri. Sakit sekali. Saya enggak rasa kapan terjadinya. Tapi hal yang paling berat yang saya kerjakan sebelum itu adalah berenang. Jadi saya berasumsi pada waktu saya berenang terjadinya. Which is, saya datang dan saya diperiksa di ronsen dan dia berkata, ini bukan kejadian baru. Ini kelihatan dari hasil ronsennya. Sudah ada pemupukan di sini, sudah ada deposit kalsium yang lama. Berarti kamu sudah mengalami accident yang lama. Dengar baik-baik. Seringkali Tuhan izinkan saudara melakukan kesalahan. Tuhan biarkan Anda malas-malas, nggak doa, nggak puasa, nggak baca Alkitab. Tapi Tuhan sudah tegur tentunya. Nggak datang kebaktian, nggak pelayanan. Tuhan tegur, tapi kita terus seperti itu. Walaupun rasa sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang nggak enak, tapi dibiarkan terus. Sampai akhirnya Tuhan kata, sekarang aku hajar kamu. Bang! Nah. Tiba-tiba kena COVID lah, tiba-tiba bisnisnya hancur lah, tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang gak bisa kita cope lah, stres lah, depression lah, dan lain sebagainya. Sudah lihat gak rangkaiannya? Ini persis seperti kejadian saya yang dibiarkan berlarut-larut, sampai akhirnya Tuhan trigger, bang menjadi parah, baru kelihatan. Seringkali kejadian dalam hidup kita seperti itu, kerohanian kita juga seperti itu. Yang kita alami sekarang ini, keadaan yang tidak baik, yang tidak enak, adalah hasil pemumpukan deposit kesalahan kita yang sekian lama, yang kita tolerir, kita biarkan, ya oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi karena Tuhan cinta sama kita, Tuhan akhirnya trigger. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada jalurnya Tuhan dan menyerahnya kepada Tuhan. Lebih baik kita menjadi orang yang terpenjara karena Tuhan. Tahu nggak artinya terpenjara? Sepertinya kita nggak berdaya. Tangan kita diikat, kaki kita diikat, kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi terpenjara karena Tuhan adalah most powerful thing daripada kita yang merasa free karena dunia. Are you with me?
Semakin besar pemahaman kita akan firman Tuhan dan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita. Dengar baik-baik. Maka akan semakin total penyerahan kita kepada Dia. Sorry, saya nggak menjudge, tapi saya mau kasih tahu Anda. Saya pernah depres. Saya pernah stres, saya pernah mau minta mati. Sudah pernah berkali-kali saya ngomong dari atas mimbar. Saya pernah berkali-kali seperti itu. Dan saya bukan berbangga karena itu. Dan bukti bahwa Tuhan melatih saya sekarang bisa ngomong adalah karena saya pernah ngalami. Jadi saya nggak menjudge Anda yang sedang depres, yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami pressure. Saya nggak judge Anda karena I was there. Dan saya mau berkata hampir semua hamba-hamba Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ngalami. Yesus ngalami waktu dia di atas bukit, di dalam Taman Getsemani. Dia bilang, aku seperti mau mati rasanya. Musa ngalami. Paulus ngalami. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu. Yusuf ngalami, Daud ngalami. Daud ngalami pura-pura menjadi orang gila. Kita jarang mengungkap hal-hal yang negatif waktu Tuhan proses seseorang. Tapi everybody there. Cuma bedanya Tuhan kita tidak pernah melakukan yang negatif. Jadi Anda depres, Anda lagi bingung, Anda dalam ketakutan, Anda sedang dalam masalah. Jangan merasa malu. Jangan tutupi. Tapi juga jangan bilang sama semua orang, gue lagi stres. Itu hovlog lagi gitu loh. Mari kita hadapi, ya aku lagi stres. Datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Minta anugerah Tuhan. Bertobat kalau perlu. Minta karunia Tuhan untuk kembali kepada kita. Amin. Seorang ahli teologi yang besar yang bernama Isaac Watts berkata demikian. Cinta Tuhan begitu menakjubkan, begitu ilahi, menuntut penyerahan jiwaku, hidupku, dan semua milikku. Coba saya mau tanya pada Robert dan Linda aja lah ya. Kamu cinta gak sama Linda? Kamu menuntut semua keberadaan Linda gak? Linda cinta gak sama Robert? Menuntut gak? Itulah cinta yang benar. Cinta Tuhan kepada kita menuntut penyerahan kita sepenuhnya kepada Dia. Tapi Dia bukan cuma menuntut. Lu harus lakukan, lu harus lakukan, lu harus begini, lu harus begini. Enggak. Tuhan menuntut, tetapi Tuhan pun memberikan cara. Kebanyakan kita cuma menuntut, tetapi kita enggak memberikan cara. Kedua, Tuhan bukan cuma menuntut. Tuhan mengerti waktu engkau salah. Tuhan mengerti waktu engkau jatuh. Tuhan mengerti waktu engkau membuat komitmen yang keliru. Kalau kita bilang ada istri kita keliru, sebel gua. Nah, saudara, bedanya di situ. Paulus tidak sedang memberikan saran seperti saya katakan tadi. Paulus meminta, bahkan menuntut sebuah kewajiban. Kalau kita sadar dan mengerti tentang anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka dengan rela kita bisa menyerahkan. I surrender. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. Kita tidak akan bisa surrender all sebelum otak dan pikiran kita mengerti anugerah Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Kedua, karakter dari sebuah komitmen. Saudara belajar something? Karakter dari sebuah komitmen. Roma 12 ayat 1b berkata demikian.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yuk kita baca yang terakhir. Lagi, 2, 3. Sekali lagi terakhir, 2, 3. Jadi ibadah yang sejati bukan angkat tangan, nangis, tetesan air mata, angka 11 naik turun, badan geter-geter. Bukan itu. Paulus bilang ibadah yang sejati adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ibadahmu yang sejati bukan bayar perpuluhan. Ibadahmu yang sejati bukan kasih buah sulung. Ibadahmu yang sejati bukan rajin datang ke gereja, doa berjam-jam. Ibadahmu yang sejati bukan itu semuanya, tapi ibadahmu yang sejati dimanapun kau berada, hidupmu, cara berpikirmu, dan sikapmu adalah mencerminkan firman Tuhan hidup di dalam dirimu. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan di depan gereja, di dalam gereja kita angkat tangan. Tapi di luar gereja, di teman bisnis, kita nggak beda dengan mereka. Kita ngomong-ngomongan kotor, kita joking-jokingan yang nggak enak, kita berdialog dengan dialog-dialog yang nggak karuan. Itu bukan waktu kau datang lagi kemari hari Minggu, kau minta ampun dosa lagi, tetapi di sana kau buat lagi seperti yang orang lain tidak kenal Tuhan. Bukan itu. Ibadahmu yang sejati tidak ditandai dengan tangisanmu. Ibadahmu yang sejati bersifat total komitmen kepada Tuhan. Dalam cara berbicara, dalam cara kamu sebagai suami atau istri, dalam cara kamu mendidik anak-anakmu, dalam cara kamu mengelola keuanganmu, dalam cara kamu bagaimana kalau menghadapi hal-hal yang baik sih pasti semua juga baiklah. Tapi belum tentu juga. Ada banyak orang yang mendapat hal-hal yang baik melakukan yang tidak baik. Contohnya orang yang menang lotre jutaan dolar, hidupnya jadi nggak karuan, foya-foya dan akhirnya hancur nggak karuan juga. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi tidak baik. Bukan cuma karena hal-hal yang tidak baik. Bahkan hal-hal yang baik pun bisa membuat kita menjadi tidak baik. Nah, saya memberikan dua usulan kepada kita. Bahwa bagaimana mempersembahkan tubuh kita yang baik adalah bersifat totally dan wajar. Wajar bahasa Inggrisnya apa? Natural. Totally and naturally, bukan hal-hal yang dipaksakan. Total. Ya, alami. Kata total adalah merupakan totalitas seperti saya katakan tadi. Mempersembahkan tubuhmu secara total. Bukan cuma tulang dan kulit yang dibungkus ada di gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu bukan total. Totally adalah semua konsep jiwa dan tubuh kita menjadi satu. Dan kata mempersembahkan. Mempersembahkan di sini kita kontekstualnya adalah perjanjian lama. Pada waktu umat Israel melakukan persembahan, dia memberikan apa? Korban, sacrifice. Dengar baik-baik. Waktu Anda mau memberikan total komitmen kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, tapi tidak mau berkorban, Anda tidak mungkin berserah total kepada Tuhan tanpa Anda berkorban. Dan korban Anda bukan cuma sebagian. Cuman hari Minggu lah 2 jam oke. Nanti hari-hari lain nggak usah. Ya KM lah 2 jam oke. Hari-hari lain nggak usah. Itu bukan totally. Mempersembahkan korban adalah, dengar baik-baik, coba lihat saya. Waktu zaman perjanjian lama, korban sebelum dipersembahkan diapain dulu? Korban sebelum dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, diapain dulu? Yes! Dibunuh dulu. Setelah dibunuh,
darahnya diambil, dagingnya dibawa kepada korban persembahan. Jadi dengan kata lain, sebelum Anda mati dari dosa, sebelum Anda mati dari cara berpikirmu yang keliru, Anda tidak mungkin bisa mempersembahkan korban dengan baik di hadapan Tuhan. Perjanjian lama masih mending mati dulu, baru dipersembahkan. Perjanjian baru Paulus berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Kalau ini dibunuh dulu, baru dibakar. Sekarang hidup-hidup dibakar. Ada banyak orang berkata perjanjian lama terlalu keras. Saya mau berkata no. Perjanjian baru lebih keras dari perjanjian lama. Ada banyak orang berkata perpuluhan di perjanjian baru tidak disebut-sebut. Betul. Jadi gak usah bayar perpuluhan. Saya mau berkata kalau kamu gak mau bayar perpuluhan, kamu harus bayar peratusan. Nangkep gak? Ya kalau kau berkata aku berserah kepadamu Tuhan, semuanya milikmu Tuhan, darimu, olehmu, dan bagimu, buat kita apa? Nggak ada, itu perjanjian baru. Jadi 100% adalah milik Tuhan. Nah kalau bayar perpuluhan aja masih hitung-hitungan, gimana mau masuk dalam perjanjian baru semuanya milik Tuhan? Hey, doctrine of the kingdom of God, only one king, dan hanya satu raja yang bertata, yaitu siapa? Yesus. Dan di dalam satu kerajaan, hanya satu raja dan tidak ada kepemilikan. Milik tanah, hak milik nggak ada di kerajaan, semua milik raja. Raja bisa ngambil at any time apapun yang kau miliki. Hanya sertifikat hanya ada di dalam demokrasi. If you are the kingdom of God citizenship, whatever you have is belong to God. Maka bayar perpuluhan aja susah, gimana? Apalagi mempersembahkan tubuhmu. Ada orang bilang, banyak Pak, saya oke lah, puasa oke lah, doa oke lah. Tapi soal uang enggak lah ya, gimana? Saya bilang satu kelemahanmu, pada waktu kamu dibaptis dompetmu ketinggalan di luar. Kan gak ada orang yang dibaptis sama dompetnya kan? Itulah kelemahan kita. Dompetnya dipisahin. Jadi Pak saya bertobat tapi dompet saya belum gitu loh, gimana? Dan apakah itu yang disebut pertobatan? No. Kalau saudara masih seperti itu, jangan harap saudara bisa mempersembahkan tubuhmu menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya pikir akan selesai ini, ternyata enggak, 2 poin aja belum. Bersifat total dan bersifat wajar atau natural. Nah ini loh. Jadi Anda taat, Anda mau mempersembahkan tubuhmu hidup-hidup di atas mezbah Tuhan. Bukan karena diharuskan. Kalau diharuskan, diperintah, ditelepon sama ibu gembala. Kemana aja lu gak ke gereja baru nongol. Nah kemana aja lu gak nongol karena mau pelayanan baru nongol. Dan apa yang semua nongol. Itu it's not natural. Natural itu kita dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh mempresent tubuh kita. Bukan untuk show off, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk disukai Bapak Ibu Gembala. Anda sangat-sangat bodoh kalau Anda mempersembahkan tubuhmu, aktivitasmu, waktumu supaya disukai oleh Bapak Gembala. You are wrong. Saya mungkin overlook Anda, saya mungkin tidak memperhatikan Anda. Tapi ada satu mata, sepasang mata yang tidak pernah overlook kita. Dialah yang harusnya kita taati dalam segala perkara. Dialah yang seharusnya kita lakukan semua totalitas hidup kita. Back, sacrifice totally. Perjanjian lama, dipotong, disembelih, darahnya diambil, dibakar. Setengah matang enak ya. Iya kan? Ya John, barbecue. Apalagi kalau yang namanya wagyu yang mendatangkan wahyu. Guys, kalau dibakar menjadi well done, itu empal. Iya kan? Barbecue kita bakar, medium rare or paling maksimal medium.
It's nice, I love it. Kata orang yang gak ngerti, merah-merah itu masih ada darahnya. Tapi kata ahli gizi, barbecue yang dibakar merah itu bukan darah. Tapi itu menunjukkan kualitas daripada daging itu. Jadi darahnya sudah tidak ada. Saudara jangan tertuduh Daniel tidak makan darah Babilonia. Tetapi ini Wagyu anjurkan makan medium boleh gitu loh. Boleh medium. Tapi saya nggak bicara itu terus membuat supaya saudara jangan terlalu tegang. Yang saya mau bicara, Alkitab bicara barbecue is not medium rare, is not well done. More than well done. Gosong. Lebih dari gosong. Jadi abu. Perjanjian lama, daging dan persembahan yang dibakar di atas mezbah korban bakaran itu harus menjadi abu, menjadi arang dan akhirnya menjadi putih dan tidak ada sisanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Come on, talk to me. Kalau Anda masih mau bahwa hidup Anda masih ada sisanya buat Anda tidak bisa berserah total kepada Tuhan. Are you with me? Ini lu yang missing dari gereja. Mereka bilang, I surrender Lord, I surrender Lord. Tapi begitu tersinggung, begitu kena benturan, mental, keluar jari. Itu namanya pride kita, ego kita masih tinggi. Pernah nggak saudara melihat ada orang mati? Dimaki, goblok lu, dasar tolol lu gini. Terus dia bangun, gua tersinggung sama lu. Pernah gak lihat seperti itu? Kalau ada masih orang tersinggungan, Anda belum mempersembahkan tubuhmu totalitas di hadapan Tuhan. Kalau Anda masih punya pride, masih punya ideologis yang Anda ingin memperjuangkan, Anda belum berhak mengklaim apa yang Paulus katakan. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara dengar baik-baik. Ibadah yang sejati dibakar mau ke atas. Saya ucapkan ini, kali kan perjanjian lama. Ini sekarang perjanjian baru. Ini Samuel Yusuf, montok kan? Oh banget. Di barbecue cocok, dagingnya penuh fat. Ini bukannya grade 7, grade 8, ini grade 9 plus. Too fatty. Begitu dibakar bunyi peletok gitu loh. Karena minyaknya kayak keluar gitu loh. Samcan. Nah. Saudara lihat. Ibadah yang sejati. Bukan tunggu istri, tunggu anak, tunggu orang lain. Gotong kita, naikin kita ke atas mezbah. Bukan. Ibadah yang sejati. Tanpa diperintah, tanpa disuruh. Kita naik sendiri. Taruh di atas mezbah korban bakaran. Kita mungkin nangis. Kita mungkin teriak. Kita mungkin berseru, Tuhan aku gak kuat. Kita mungkin depres. Kita mungkin mengalami apa yang orang lain tidak alami. Tapi engkau bertahan di situ. Oke Tuhan. I love you. Whatever reason, sampai mati, sampai jadi abu, aku tetap mengasihimu. That's ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan ibadah yang, Tuhan tolong aku mau beli rumah baru. Tuhan tolong aku perlu mobil baru. Tuhan tolong aku perlu kesehatan, aku perlu ngawinin anak. Tuhan tolong cucuku sebentar lagi mau gini. It's okay itu gak salah. Tapi itu bukan pola ibadah yang sejati yang Tuhan mau. Dan dengar baik-baik, waktu engkau menaikkan tubuhmu di atas korban bakaran, kelejet, sudah dengar baik-baik, apa yang terjadi? Waktu engkau kelejet seperti itu, engkau sedang menaikkan dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Engkau sedang mempersembahkan totalitas hidupmu. Dan pada waktu engkau mempersembahkan totalitas hidupmu, Dia akan look after semua kebutuhanmu. Dia akan look after semua apa yang menjadi keinginanmu.
Karena keinginanmu bukan lagi keinginan daging. Karena cita-citamu bukan lagi cita-cita yang hanya untuk berkat jasmani. Tetapi orang yang rela mati di atas mezbah korban bakaran. Dengan total dan dengan normal, dengan natural. Adalah orang yang sadar bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Inilah ibadah yang sejati yang di hadapan Tuhan. Bukan ibadah yang on off, bukan ibadah yang nggak karuan-karuan, bukan ibadah yang suka hiruk pikuk, yang gembrang-gembreng. Tapi ada orang, gak ada orang, banyak orang, sedikit orang, aku tetap hidup untuk Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan dalam hidup saya. Saya ingin jemaat kita, gereja kita menjadi gereja yang dikenal, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Bukan cuma gereja yang dikenal jumlahnya banyak, bukan gereja yang dikenal dengan khotbahnya yang bagus, bukan gereja yang dikenal dengan segala. Jangan mempersembahkan tubuh kita mati di atas korban bakaran, kelejet-kelejet. Tapi belajar mulai sekarang, perhatikan sebelah kiri kanan depan belakang. Kalau enggak, contoh. Waktu saya pertama kali kerja, hasil saya buat siapa? Sudah saya jelaskan tadi semua panjang lebar. Satu lagi statement dari seorang teologis yang terkenal yang namanya Sam pembuat sepatu. Namanya Sam Shoemaker. Ya, bukan Sam ini tapi Sam tukang buat sepatu. Sam Shoemaker berkata demikian, menjadi seorang Kristen sebelum otakmu dan intelijenmu menyadari dan mau melakukannya. Nangkap? Coba renungkan sejenak, jangan ya cepat tidur. Anda tidak bisa memberikan totalitas persembahanmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan sebelum otakmu dan intelijenmu berpikir yang sama. Karena waktu Anda melakukannya tanpa kesadaran otak dan intelijen Anda, di hadapan Tuhan itu belum total. Nangkap gak? Tuhan tidak cuma melihat perbuatan fisik. Tuhan mau dalam mental kita, dalam kejiwaan kita juga sinkron dengan fisik kita. Karena Tuhan sangat menilai hati. Karena Tuhan tidak menilai natural saja. Tuhan pernah berkata, jangan melihat orang dari penampilannya, tapi lihatlah dari hatinya. Hati itu adalah cara berpikir, paradigm. Anda mungkin kelihatan mau berkorban, Anda kelihatan mau gini, Anda kelihatan rajin. Tetapi dalam diri Anda tidak ada kesadaran untuk melakukannya dengan benar. Di depan orang kita bisa kelihatan, wah rajin, wih baik. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, no, you're not. Tapi kita juga tidak bisa berkata, pokoknya aku pengen. Tapi ternyata fisikku belum bisa. Itu yang Alkitab katakan, roh itu penurut, tapi tubuh itu lemah. Dua-dua ini tidak bisa. Dan saya mau berkata juga tidak bisa sekaligus kita berubah untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Tanpa pola pikir, keinginan kita, intelijen kita menyatu dengan firman Tuhan dan termanifestasi dari cara hidup kita dan tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Saya akan tutup dengan satu ayat dari firman Tuhan, Filipi. Oh jangan Filipi lah, ini adalah satu aja dulu, yang singkat. Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Yesus adalah setaraf dengan Bapa. Filipi berkata, kesetaraannya dengan Bapa dia tinggalkan di surga. Dan dia turun menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib, bukan karena fisiknya saja, tetapi pikirannya pun dia sudah tinggalkan di surga. Dan dia taat menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Inilah yang harus kita teladani. Pikiran, perasaan dan jiwa kita